Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran prakarya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih tetap yaitu melanjutkan materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini pengolahan hasil peternakan dan perikanan, yaitu menjadi makanan siap saji. Untuk minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, dan tahapan pengolahan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kemasan dan penyajian produk pengolahan. Langsung saja, oke, penyajian dan pengemasan. Anak-anak, tujuan dari pengemasan itu sendiri yaitu melindungi, kemudian jadi daya tarik dan pembeda, dan informasi. Jadi ini kata kuncinya. Yang pertama itu melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Kemudian yang daya tarik dan pembeda ini yaitu menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Pemilihan material yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli makanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu informasi. Ini yaitu informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama, kemudian merek makanan, isi makanan, berat, kemudian kandungan bahan, nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Jadi ketiga ini merupakan fungsi atau tujuan dari pengemasan. Oke, yang selanjutnya. Nah, kemudian ini ada jenis pengemasan. Jenis ataupun macam dari pengemasan ya. Yang pertama ada kemasan primer. Kemasan primer ini anak. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Sedapat mungkin, kemasan memberikan informasi lengkap tentang produk. Contohnya yaitu kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso, kemudian cup kaleng untuk kornet, gelas plastik untuk air minum atau bubur instan. Jadi, ini contohnya adalah kental manis ya anak-anak. Jadi, ini produk kental manisnya sudah langsung berhubungan atau kontak langsung dengan ini kemasannya, yaitu kemasan yang terbuat dari kaleng. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas, dan kemasan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memajang produk. Contohnya kemasan karton untuk produk kornet, kemasan kerat untuk produk dalam botol. Nah, ini contohnya. Jadi, ini ada Indomie. Indomie dibungkus oleh plastik. Nah, itu kemasan primer. Kemudian produk ini itu dimasukkan kardus. Nah, kardusnya ini berfungsi sebagai kemasan sekunder. Ya, anak-anak, kemasan kedua. Ini kemasan pertama, kemasan kedua. Oke, lanjut ke kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contohnya kontainer dan kotak karton gelombang. Nah, ini contohnya kemasan tersier. Kemasan tersier ini kemasan ketiga. Jadi ini kan contohnya kemasan pertama, kemasan keduanya kardus. Nah, kemasan ketiganya ini dimasukkan ke sini. Nah, kenapa kok harus dimasukkan ke sini? Nah, agar untuk proses distribusi atau penyebaran dari makanan ini itu lebih mudah untuk diangkut ya anak-anak. Misalnya Indomie ini ya, misalnya pabriknya ada di kota A, kemudian akan didistribusikan ke kota Z. Nah, maka dari itu agar aman harus diberi kemasan tersier seperti ini. Seperti itu anak-anak, paham? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama ada sanitasi dan higienis, yang kedua cita rasa,
yang ketiga warna dan tekstur, yang keempat alat dan kemasan. Alat dan kemasan ini dibagi menjadi 5, seperti ini ya anak-anak. Oke, kita langsung ke yang pertama terlebih dahulu. Ini faktor-faktor ya. Yang pertama yaitu sanitasi dan higienis. Hal ini perlu diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan. Kemudian seseorang bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Oke, langsung saja ke prinsip-prinsip sanitasi dan higienis. Yang pertama yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Makanan itu jenisnya banyak sekali. Kemudian cara menyimpannya itu harus ditempatkan dalam wadah yang terpisah, gak boleh digabung menjadi satu, dan diusahakan dalam keadaan tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena kalau tertutup itu lebih memperlambat atau mengurangi terjadinya kontaminasi bakteri ataupun kuman, seperti itu anak-anak. Kemudian makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah itu baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Kemudian beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Makanan itu terasa nikmat, beberapa makanan ya itu nikmat jika disajikan dalam keadaan panas. Contohnya seperti sup, bakso, dan soto. Nah, ini rata-rata yang berkuah ya anak-anak. Karena ketika misalnya kita mengonsumsi bakso dalam keadaan dingin, itu rasa nikmatnya berbeda dengan bakso yang kuahnya masih panas. Gitu anak-anak. Kemudian peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Kemudian hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi ketika kita mengambil makanan, menyajikan makanan dan lain sebagainya, itu diusahakan untuk menghindari kontak langsung dengan tangan. Boleh menggunakan tangan, tapi tangan harus bersih dan higienis dengan cara sudah dicuci dengan sabun. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut ke cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Nah, anak-anak, kita suka terhadap suatu makanan atau kita punya makanan favorit, itu karena ya kita suka dengan cita rasanya. Rasanya enak, kemudian teksturnya juga lembut misalnya, kemudian baunya juga sedap. Nah, seperti itu. Jadi cita rasa juga termasuk faktor yang penting dalam penyajian makanan. Lanjut ke warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Kemudian tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Makanan itu juga memiliki warna yang berbeda-beda. Ketika terjadi perubahan warna, itu perlu dipertanyakan, apakah makanan ini sudah busuk atau kualitasnya baik atau buruk. Nah, seperti itu. Contohnya roti. Misalnya roti ya, anak-anak, roti, kemudian roti kan warnanya itu putih krem gitu ya. Kemudian ketika berubah warna menjadi hijau atau hitam, nah otomatis itu kualitasnya sudah buruk karena sudah ditumbuhi jamur. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian tekstur makanan yang empuk, mudah digigit. Nah, itu juga salah satu faktor-faktor dalam penyajian yang dimana tidak boleh dilupakan. Karena ya misalnya ada daging, udah masak daging, tapi ternyata teksturnya itu keras. Nah, itu juga mempengaruhi ya anak-anak, enak dinikmati atau enggak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke faktor yang keempat, yaitu alat dan kemasan. Oke, langsung ke yang keempat, yaitu alat dan kemasan. Ini ada 5. Nah, yang pertama yaitu alat penyajian tradisional. Nah, alat penyajian tradisional ini yaitu menggunakan daun. Daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Seperti ini anak-anak contohnya. Jadi,
ini sepertinya ya, ini ada layah tahu kan yang biasanya buat ngulek, ini terbuat dari tanah liat. Kemudian di atasnya dikasih daun pisang yang sudah dipotong bulat seperti ini. Kemudian di atasnya disajikanlah nasi, telur, ayam, dan lain sebagainya seperti ini. Ini merupakan penyajian secara tradisional. Kemudian alat penyajian modern. Alat penyajian modern ini dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, ataupun baja, anti karat, atau stainless steel. Nah, bentuk wadah yang digunakan ini pun berbeda-beda bergantung pada jenis olahannya. Nah, ini saya memberi contoh yaitu stick. Nah, sticknya ini dalam keadaan panas, agar tetap dalam keadaan hangat, ini ditaruh di atas hot plate atau piring panas. Nah, ini lebih lama untuk menghantarkan panas. Sifat konduktornya pun juga lama. Oke, lanjut ke kemasan tradisional. Ini kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional itu cukup dibungkus dengan daun pisang. Nah, ini Bu Gonita memberi contohnya adalah lemper. Nah, sebenarnya juga banyak ya, ada pepes, ada botok, tahu kan ya anak-anak? Itu juga langsung dibungkus menggunakan daun. Kalau kemasan ini lebih ke arah dibungkusnya ya nak, bukan disajikannya, tapi lebih ke arah bungkus. Nah, ini sama ini pun beda. Penyajian dan kemasan ini berbeda. Kalau yang penyajian ini lebih ke arah untuk dimakan pada saat itu atau di tempat, di restoran secara langsung. Kalau ini biasanya kan ada di warung, ada di pasar, kan biasanya bisa dibeli kemudian dibungkus dibawa pulang ke rumah. Nah, ini kan dibungkus, sedangkan ini tidak. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada kemasan modern. Nah, kemasan modern ini saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Nah, kemasan modern yang sering digunakan itu aluminium foil, styrofoam, dan plastik. Nah, ini contohnya yang sedang kekinian. Rata-rata orang yang memiliki usaha makanan itu menggunakan plastik yang seperti ini. Selain melindungi makanan, ini juga fungsinya ini yang ada zipper bagnya seperti ini itu lebih praktis digunakan, karena ketika misalnya habis makan dan makanannya belum habis, itu tinggal ditutup lagi, jadi tidak mudah ayem ya, tidak mudah melempem, apa ya bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima itu penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Nah, modifikasi ini yaitu penggunaan plastik ataupun kardus sebagai kemasan yang biasanya dikombinasi dengan daun pisang. Nah, ini contohnya daun pisang dibungkus untuk membungkus makanan, kemudian dipadukan dengan plastik. Nah, ini jadi seperti buket ya anak-anak. Kan biasanya buket itu buket bunga. Ya, ini buketnya berbentuk makanan yang dibungkus oleh daun pisang. Nah, ini jadi dikombinasikan daun pisang, kemudian ada talinya, kemudian dikasih plastik. Nah, seperti ini anak-anak, dimodifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tetapi kalian harus melengkapi tugas-tugas yang belum, yaitu tugas 4, tugas 5, dan tugas 6. Seperti itu anak-anak yang belum, karena akan ibu perpanjang di e-learning untuk tugas keempat, 5, dan 6. Yang pertama yang tugas keempat yaitu tugas peta konsep, tugas kelima yaitu yang tentang metode pengolahan, kemudian yang tugas keenam yaitu tugas yang dari artikel itu anak-anak. Segera dilengkapi ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.